Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada video kali ini saya akan menjelaskan tentang Bill of Material. Bill of Material sendiri merupakan sebuah daftar yang berisi komponen-komponen yang digunakan untuk merakit sebuah produk, yang digunakan dalam perakitan sebuah produk. Jadi bisa dibilang Bill of Material ini semacam resep yang digunakan oleh perusahaan, oleh pabrik untuk mengassembly atau merakit sebuah produk, dan di Bill of Material ini berisi tentang daftar komponen-komponen yang diperlukan agar kita bisa membangun atau merakit dari produk tersebut. Pada Bill of Material terdapat beberapa informasi yang pada umumnya berisi tentang dari nama komponen itu sendiri dan jenisnya, kemudian juga berapa jumlah komponen yang diperlukan untuk merakit suatu buah produk, dan juga material yang digunakan pada masing-masing komponen dan cara perakitannya biasanya juga dijelaskan pada Bill of Material. Dan di sini juga ada informasi bagaimana sih cara kita untuk merakit dari komponen-komponen tersebut agar menjadi produk jadi ataupun setengah jadi. Ya, berikut ini adalah salah satu contoh pohon dari Bill of Material. Di sini produknya adalah sebuah wheelbarrow atau yang biasanya kita tahu semacam troli untuk memindahkan barang. Dari troli ini kita bisa mendekomposisi atau memecah-mecah bagiannya menjadi beberapa sub assembly atau sub perakitan. Dan beberapa sub perakitan di sini ada bagian wheel, bagian roda, kemudian leg, bagian kakinya, bagian handle, dan juga pada bagian dari bucket atau tray-nya. Ya. Dan dari sub assembly ini kita masih bisa memecah kembali. Jadi di sini wheel-nya ini terdiri dari beberapa komponen. Pada wheel terdiri dari axle atau poros, kemudian ada spacer dan axle bracket atau bracket yang ada pada poros tersebut. Dan pada bagian kakinya juga terdiri dari dua buah komponen. Di sini ada leg brace dan juga baut. Kalau kita lihat dari sini, kita bisa melihat bahwa untuk membuat satu buah wheelbarrow banyak sekali komponen-komponen yang diperlukan. Dan sebenarnya kalau yang berwarna hijau ini adalah sub assembly dan dia bukan merupakan sebuah komponen, tapi dia merupakan gabungan dari minimal dua buah komponen untuk membuat sub assembly. Jadi yang warna hijau di sini tidak ada proses fabrikasi, yang ada adalah proses perakitan, dan hasil akhirnya berupa menjadi troli dorong tersebut. Pada contoh lain, misalkan di sini saya memiliki sebuah kursi. Ya, ini adalah produk akhir pada kursi, dan dari kursi ini saya bisa mendekomposisi atau memecah-mecah bagiannya. Di sini saya pecah menjadi 3 bagian sub assembly atau sub perakitannya, yaitu bagian kaki depan, bagian dudukannya, dan juga bagian belakang. Dan pada bagian depan sendiri, bagian kaki depan di sini terdiri dari beberapa komponen. Ya, di bagian kaki depan ini leg assembly-nya, bagian kaki rakitan kakinya, dia terdiri dari legs itu sendiri, dari kakinya ada 2 buah, dan crossbar atau batang melintangnya 1 buah. Batang melintang ini yang digunakan sebagai reinforce atau penguat pada kaki kursi. Kemudian di bagian lain adalah bagian dudukan. Nah, kebetulan di sini bagian dudukannya hanya terdiri dari 1 buah komponen berupa papan seperti ini yang seperti ada di gambar yang di layar. Dan yang sub assembly yang terakhir adalah back assembly yang merupakan perakitan dari bagian belakang kursi. Dan dari bagian belakang kursi ini komponennya lebih banyak lagi ya.
Yang pertama di sini kita membutuhkan side rail, ada 2 buah, itu yang ada di bagian samping-samping ini. Kemudian ada crossbar juga sebagai penguat dari kaki, dan ada back support. Dan pada desain kursi ini kita membutuhkan 3 buah back support yang digunakan sebagai untuk istilahnya apa? Untuk sandaran kursinya. Cukup sederhana ya, jadi dalam melakukan analisa untuk bill of material, ya ini masih belum bill of material, jadi yang dua contoh yang tadi sudah saya sampaikan, ini merupakan dari pohon diagram material atau komponen yang diperlukan untuk merakit sebuah benda. Dan untuk bill of material ini sendiri, kita mengenal ada yang namanya leveling. Jadi fungsi leveling ini menunjukkan dari strata atau apa? Dia dari material-material ini, komponen-komponen ini, mereka berada di level berapa? Mereka berada di urutan keberapa pada saat proses assembly. Dan level yang tertinggi atau level yang terakhir pada proses perakitan kita sebutnya sebagai level 0, di mana level 0 adalah dari produk jadi yang kita inginkan. Misalkan di sini saya mau merangkai sebuah kursi, maka kursi tersebut akan menjadi level 0-nya. Jadi level 0 adalah level tertingginya atau merupakan finish produk yang kita harapkan. Kemudian di bawahnya kita sebut sebagai level 1. Level 1 ini biasanya masih berupa sub-assembly, yaitu berupa komponen yang sudah dirakit. Ada 2 komponen yang dirakit, 2 atau lebih komponen yang dirakit akan menjadi level 1. Dan dia posisinya ada tepat di bawah level 0. Misalkan di sini tadi ada leg assembly, ada seat, dan juga back assembly. Ini semua berada di level 1. Posisinya tepat di sebelum perakitan akhir. Dan level di bawahnya lagi ada level 2. Level 2 ini juga masih bisa berupa sub-assembly lagi atau sudah sampai di tingkat paling dasar atau komponen-komponen yang diperlukan. Nah, pada contoh di kasus kursi ini, dia hanya sampai di level 2, di mana level 0-nya adalah kursi itu sendiri, kursi hasil rakitan. Kemudian di level 1 adalah sub perakitan dari beberapa bagian, di sini ada 3 bagian. Kemudian di level 2 adalah komponen-komponen yang diperlukan untuk melakukan perakitan pada sub assembly. Ini contoh produk kursi ini hanya memiliki sampai di level 2. Apakah dari kursi ini bisa kita derivasi lagi sampai ke level 3? Kemungkinan bisa sekali. Jadi tidak selalu untuk satu buah produk levelnya akan selalu sama. Ya. Jadi level ini yang menunjukkan proses kita dalam merakit. Misalkan ternyata di sini bagian back supportnya ini bukan hanya berupa sebuah kayu, tapi kayunya ini dilapisi oleh kain. Berarti dari back support ini dia bisa saya pecah lagi menjadi ada 2 komponen, yaitu bagian tulangan kayunya dan bagian kainnya. Atau mungkin ada tambahan lagi, ada sponsnya, berarti menjadi ada 3 komponen. Sehingga untuk merakit kursi ini levelnya sampai di level 3, level yang ada di bawah dari back support. Dan untuk leveling ini tidak harus selalu di setiap level dia harus memiliki level yang lebih rendah. Ya, contohnya di sini ada bagian seatnya atau bagian dudukannya, dia sudah merupakan sebuah komponen tunggal. Dia bukan merupakan perakitan dari komponen-komponen yang lainnya. Dan dia hanya sampai di level 1, tidak sampai di level 2 seperti bagian-bagian yang lain. Jadi untuk membuat levelingnya tidak harus selalu sama, bisa jadi setiap sub assembly dari level 1-nya bisa jadi dia
bisa diturunkan sampai level yang jauh ke bawahnya, bisa sampai level 2, 3, 4, 5, atau mungkin hanya sampai di level 1 yang di lainnya bisa sampai level yang cukup besar. Di contoh lain, misalnya di sini adalah saya mau merakit sebuah sepeda. Ya, ini contoh sederhana saja. Tentunya pada proses perakitan sepeda lebih banyak sekali komponen-komponen yang diperlukan. Ini hanya sebagai contoh dan beberapa komponen saja. Dan di sini dari sepeda itu sendiri terdiri dari bagian handlebar, bagian pegangannya di depan, kemudian ada frame assembly, dan juga bagian dudukan. Jadi di sini kita sudah sampai di level 1, yaitu subassembly yang akan digunakan untuk perakitan sepeda. Kemudian dari subassembly ini saya akan turunkan dari frame assembly. Dia terdiri dari wheel, bagian roda, dan juga bagian frame. Sehingga turunannya ini menjadi level 2. Dan dari masing-masing bagian tersebut, bagian wheel dan juga frame, ini saya turunkan kembali juga. Pada bagian wheel terdiri dari spokes dan tire rim. Ya, jadi yang bagian pada wheel ini ada bagian melingkarnya dan juga ada bagian, kalau di sepeda biasanya kan ada seperti kawat panjang-panjang gitu ya. Nah, ini sehingga dia akan menjadi di level 3. Dan pada produk ini memiliki 3 level. Cukup bisa dimengerti ya untuk leveling pada bill of material. Nah, dan dari penjelasan tersebut yang tadi sudah dengan beberapa contoh dan penjelasan arti dari bill of material, di sini kita bisa melihat beberapa keuntungan yang bisa kita dapatkan dengan menggunakan bill of material. Yang pertama yaitu bill of material ini kita gunakan sebagai dasar dalam perhitungan harga jual produk. Seperti yang tadi sudah kita ketahui dari contoh-contoh sebelumnya, bahwa bill of material ini adalah sebuah resep untuk membuat produk. Dan dari resep ini kita tahu berapa biaya-biaya yang diperlukan untuk masing-masing komponen dari harganya, kemudian juga berapa sih biaya perakitan yang diperlukan. Sehingga dari sini kita bisa menentukan berapa harga jual yang akan kita buat berdasarkan perhitungan secara ekonomi untuk harga jual produk yang dibuat. Dan keuntungan yang lain, nah, dengan kita membuat bill of material, daftar dari material tersebut yang digunakan sebagai dasar perencanaan kebutuhan bahan baku. Nah, dari bill of material ini akan kita sampaikan kalau pada struktur perusahaan. Misalnya dari bill of material ini juga akan kita sampaikan ke bagian PPIC atau pengadaan purchasing dari material dengan dan dari sini bisa direncanakan harus seberapa banyak material yang dibeli. Jadi jangan sampai kita membeli material terlalu banyak. Kalau materialnya terlalu banyak juga nanti akan menimbulkan biaya lain, yaitu biaya penyimpanan atau biaya pergudangan. Sehingga bill of material ini akan sangat membantu dalam melakukan efisiensi penggunaan resource di perusahaan. Dan juga dengan adanya bill of material ini akan memastikan bahwa bahan baku yang kita beli itu mencukupi untuk proses produksi. Jadi tidak sampai terjadi ketika proses produksi, ternyata masih ada komponen yang kurang. Misalkan, ternyata bautnya kurang 2. Itu kan menjadi proses produksi akhirnya terganggu. Misalkan karena kurang baut 2, satu buah produk tidak bisa diselesaikan. Mungkin kelihatannya sederhana ya, hanya 2 buah baut. Tapi kalau ini 2 buah baut ini kita perlukan untuk membuat sepeda. Akhirnya kan kita tidak bisa menyelesaikan sepeda proses produksi sepeda tersebut, atau mobil, atau bahkan pesawat. Sehingga meskipun terlihat sangat remeh dari komponen yang tertinggal tersebut, tapi kalau tidak
digunakan, ya akhirnya kita tidak bisa menyelesaikan pekerjaan. Oleh karena itu bill of material ini menjadi esensial, menjadi penting dalam proses perencanaan. Nah, ini yang tadi disebutkan, bill of material kita gunakan ya agar kita terhindar dari karena kekurangan bahan baku. Dan di sini bill of material digunakan sebagai acuan perbaikan produk. Ya, mungkin dari teman-teman pernah membeli sebuah produk yang kita rakit sendiri ya, dan biasanya sudah dilengkapi dengan manual book yang berisi komponen-komponennya, atau meskipun produknya bukan kita sendiri yang merakit, pasti di manual booknya di situ dijelaskan di produk tersebut ada komponen apa saja, sehingga ketika ada satu buah komponen yang hilang, kita tahu dari hal tersebut, oh berarti permasalahan dari produk saya kenapa tidak bisa bekerja sebagaimana mestinya karena ada komponen yang hilang. Ya, contohnya misalkan teman-teman di sini membeli kipas angin, biasanya kan di manual booknya di situ ada tertera komponen-komponennya ya, ada bagian blade-nya atau fin-nya atau baling-balingnya, kemudian juga ada bagian bodinya. Kalau bodinya biasanya sudah bentuk assembly, tidak bentuk pretelan, kemudian ada bagian rangka penutup, dan juga ada pengunci dari blade ke poros yang ada di bodi utama. Nah, misalkan kita ketinggalan tidak memasang dari kuncian pada kipas angin tersebut, ya ada kemungkinan jadinya kan kita tidak bisa menggunakan kipas angin, dan di situ kita tahu oh ada bagian yang kurang, sehingga kita bisa memperbaikinya sebelum melakukan operasional. Kemudian kelebihan yang berikutnya adalah bill of material mampu menyatukan fungsi perusahaan. Jadi bill of material ini kita gunakan sebagai sarana komunikasi, seperti halnya gambar teknik yang kita gunakan untuk berkomunikasi dengan bagian yang lain. Ya, misalkan bill of material ini yang kita sampaikan ke tadi ya, bagian purchasing, mereka yang bagian melakukan pembelian dari bahan baku, jadi kita kasih resep dari produk yang kita buat. Kemudian juga kita berikan ke bagian produksi. Bagian produksi mereka yang akan melakukan perakitan dari produk, dan mereka juga harus mengetahui bill of material. Jadi untuk membuat produk ini apa saja sih yang harus dirakit dari level yang paling rendahnya, lalu di level pada komponen sampai di level assembly-nya. Oke, bisa dipahami ya bill of material. Cukup sekian yang bisa saya sampaikan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.